Oke, Ibu tes dulu ya. Apakah terdengar suara Ibu, teman-teman semua? Terdengar kah? Atau kurang jelas? Atau bagaimana? Halo semuanya, terdengar? Baik, kembali lagi ya, teman-teman. Mohon maaf tadi sinyalnya agak kurang bagus ya. Terdengar nggak suara Ibu, teman-teman semua? Dengar Ibu. Oke. Baik, kita mulai saja ya, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 20 lewat 1 menit. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam, salam Ibu. Ya, gimana kabarnya teman-teman semua? Ada 10 mahasiswa di sini, 9 ya, ada 9. Sehat semua ya. Ya, semoga kita, ya, gimana Mas Anggara Pratama sehat? Alhamdulillah Ibu sehat. Sehat, Alhamdulillah. Baik, teman-teman yang lain juga semoga sehat semua ya. Mungkin teman-teman banyak yang masih bekerja atau apa ya, nggak apa. Lanjutkan aktivitasnya, teman-teman sambil menyimak ya. Menyimak tuat kita yang terakhir ini, tuat ketiga. Baik, sebelum kita memulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Semoga nanti 1 jam atau 1 jam ya maksimal kita ke depan dilancarkan ya tuh kita hari ini. Kalau kurang dari 1 jam berarti materinya sudah selesai dan review tugasnya sudah selesai juga gitu. Ya, bisa juga kurang dari 1 jam gitu ya. Maksimal kita 1 jam insya Allah. Baik teman-teman, seperti biasa. Di web 3 kali ini sama seperti web 1 dan 2 kemarin ya. Materi dulu, 2 materi, lalu dilanjut dengan review tugas teman-teman yang sudah dikumpulkan. Sebagian dari teman-teman juga sudah mengumpulkan dan sudah dinilai. Jadi silakan cek dan kalau em, ada apa namanya revisi atau catatan dari Ibu silakan diperbaiki ya. Jangan sampai tidak sayang soalnya apa waktunya sebentar lagi nih sampai hari Senin ya, sampai hari Senin pagi atau siang gitu. Jadi bisa mungkin sampai hari Minggu itu sudah upload semua. Terus Ibu bisa nggak saya menyusul lewat email aja Bu atau lewat WhatsApp boleh nggak? Tugas tidak boleh, mohon maaf. Jadi tugas itu khusus di e-learning saja. Ibu tidak menerima email, tidak menerima di WhatsApp tugas-tugasnya ya. Jadi ya, harus melalui sistem kita e-learning gitu. Lalu ada yang bertanya lagi masalah apa kemarin ya. Bu, sinyal saya kurang bagus pas menit-menit akhir katanya. Makanya usahakan jangan sampai di menit-menit akhir. Karena menit-menit akhir itu biasanya sistemnya lagi down gitu ya. Jadi tidak bisa lagi em, nyusul lewat email aja Bu. Saya udah mengerjakan. Tapi ya itu di-uploadnya di menit-menit akhir. Tidak bisa gitu. Ibu tidak menerima, mohon maaf gitu ya. Lewat inbox deh Bu, tidak bisa juga. Semuanya lewat sistem semua gitu. Jadi usahakan ya ada waktu Sabtu Minggu ke depan. Ibu kenapa sih dimajukan juga di hari Jumat jadinya kita nggak Sabtu Minggu ya supaya teman-teman ada waktu 2 hari gitu ya. Ada waktu 2 hari ke depan untuk memperbaiki kalau yang ada yang diperbaiki. Bagi yang belum juga masih bisa dikejar kan 2 hari itu gitu. Jadi semangat untuk mengerjakan tugas tiganya. Oh ya, sebentar lagi juga teman-teman silakan cek ya kapan jadwal ujiannya. Nah, jadwal ujian itu teman-teman cek kalau misalkan waktunya itu misalkan bentrok nih mau keluar kota ada dinas atau apa, biasanya bisa tuh di reschedule. Jangan sampai terlambat ya teman-teman ya. Jadi kemarin juga ada mahasiswa yang, Bu saya nggak bisa di tanggal ini katanya. Silakan datang ke kampus teman-teman yang terdekat ya. Misalkan kampusnya di OPBJJ yang di Jogja ya silakan di Jogja gitu ya, yang di Bali gitu, yang di Jakarta ya Jakarta. Silakan hubungi kampus masing-masing dan silakan reschedule kalau misalkan teman-teman tidak bisa di tanggal tersebut. Bisa ternyata ya.
banyak yang reschedule juga karena bentrok dengan dinas keluar kota gitu, bentrok dengan agenda-agenda lainnya gitu. Jadi bisa asalkan sekarang-sekarang sebelum ujian, kalau udah lewat ujian tidak bisa biasanya. Agak sulit gitu ya di reschedule-nya. Jadi lebih baik sekarang-sekarang dicek dulu apakah pas dengan em, waktu teman-teman semua, tidak bentrok dengan agenda lain gitu ya. Udah, kalau tidak bentrok kan aman ya. Kalau bentrok langsung aja gitu reschedule di awal. Oke, langsung saja ya kita screen share. Hari ini kita belajar tentang persediaan dan SCM atau Supply Chain Management. Oke, Ibu screen share dulu ya. Bisa direkam. Ya, sudah terlihat belum PowerPoint-nya, teman-teman? Oke, persediaan. Nah, persediaan itu apa sih, Bu? Kayaknya sering kita dengar, mungkin yang jurusannya ekonom, SMA-nya dulu pas SMA-nya IPS itu pasti tidak asing lagi. Atau kalau teman-teman yang dari jurusan IPA mungkin apa sih persediaan, apa sih inventory gitu ya, kayak kayak masih asing gitu ya karena biasa melihat rumus-rumus fisika, biologi, kimia gitu, jadi ke jurusan ekonomi gitu agak asing. Nah, kita sedikit demi sedikit belajar ya bagi teman-teman yang mungkin apa, melanjutkan yang sudah pernah S1 misalkan mau apa, udah S2 juga ada ya, lalu kembali lagi S1 lagi ngambil jurusan ini, jurusan bisnis gitu ya. Jadi biasanya oh, agak asing juga bahasa-bahasanya gitu. Jadi pelan-pelan ya kita pelajari. Oke, pengendalian persediaan. Persediaan itu biasanya kita sebut inventory, bahasa Inggrisnya merupakan barang yang disimpan oleh suatu organisasi untuk memenuhi permintaan yang dapat diantisipasi atau diperkirakan. Apa sih ininya? Contohnya ada raw material, ada in process, ada final product, ada peralatan, ada komponen. Lalu biaya untuk pengelolaan persediaan tuh relatif besar, teman-teman. Ini pengendalian persediaannya. Perusahaan yang manufaktur di Amerika, biaya untuk mengelola persediaan itu 30% loh dari total nilai persediaannya. Jadi lumayan besar ya, 30% dari total. Lalu manajemen persediaan itu bertujuan untuk apa sih? Nah, ini untuk menentukan kuantitas dan waktu. Ada dua ya, kuantitas dan waktu. Ingat, untuk melakukan pemesanan atau produksi. Gitu. Lalu fungsi atau peran persediaan bagaimana? Jadi memenuhi variasi permintaan yang tidak terduga, tidak dapat diketahui dengan pasti gitu. Lalu memenuhi permintaan musiman juga ada atau siklus. Apa contohnya? Misalnya nih ya, teman-teman ada misalkan yang buka bisnis roti bakar, misalnya ya, di kedai-kedai, kedai toko atau toko di pinggir jalan misalnya ya. Jadi lebih cepat kan ininya penjualannya. Lalu ternyata permintaannya itu tidak terduga, tiba-tiba rame gitu ya, tiba-tiba customer banyak sekali yang mau beli, mungkin lagi ada mungkin FOMO atau ada satu influencer yang datang ke kedai teman-teman, lalu tiba-tiba boom, langsung booming gitu ya, langsung berdatangan customer-customer datang karena roti bakarnya mungkin selainya beda gitu, enak, atau selainya tuh melimpah banyak misalnya gitu ya, lalu langsung banyak tidak terduga dia ya customer-customernya itu datang di roti bakar tersebut, lalu tiba-tiba inventory dari selainya itu habis gitu karena dia tidak apa ya, tidak mempersiapkan lebih gitu di hari tersebut. Nah, itu tidak terduga ya. Jadi mengantisipasi kelebihan atau kekurangan persediaan. Jadi persediaan itu harus kita antisipasi. Apakah kira-kira ketika ada influencer, oh harus siap-siap nih. Berarti nanti banyak ya, semoga aja gitu ya banyak yang datang. Kita harus persiapkan juga selai-selainya gitu ya. Banyak rotinya juga harus siap kan kayak gitu. Lalu memenuhi permintaan musiman siklus. Jadi musiman juga ya. Kalau ketika musim misalnya musim liburan,
liburan anak-anak pada suka jajan di situ gitu ya, lalu tiba-tiba customer itu ramai gitu datang juga. Nah itu juga bisa lalu memanfaatkan diskon atau potongan harga nih yang memesan persediaan dalam jumlah besar daripada melakukan banyak pemesanan dengan jumlah persediaan yang lebih sedikit. Lalu menghindari biaya yang lebih besar juga. Biaya untuk mencari pengganti persediaan ketika terjadi stock out atau tidak ada persediaan itu lebih besar daripada biaya penyimpanan persediaan. Kenapa seperti itu? Tadi ya contohnya roti bakar tadi. Ketika tiba-tiba customer banyak yang datang ke toko tersebut, lalu dia mau nggak mau, kalau nggak mau apa namanya, mau nggak mau harus mencari dong pengganti dari selai tersebut. Karena habis, biasanya dia menggunakan selai yang bagus, selai yang misalnya premium. Maaf ya, sinyalnya lagi muncul, hilang, muncul, hilang. Oke, lanjutkan dulu. Nah, jadi, nah, ini udah direkam ya. Tadi ya, ketika itu selai, tadi sampai selai. Selai itu ketika biasanya teman-teman pakai selai yang premium, tapi tiba-tiba karena habis stoknya, jadi ya terpaksa gitu beli selai yang biasa yang ada di sekitar toko tersebut misalnya. Jadi menurunkan kualitas ya, biasanya menggunakan selai yang terbaik. Jadi karena tiba-tiba tidak terduga customer datang banyak sekali di hari tersebut, ketika jadinya ganti selai dan mungkin harganya lebih tinggi bisa jadi ya kan. Nah, itu jadi ketika terjadi stok out tidak ada persediaan lebih besar biayanya beli karena beli di bukan distributor awal gitu ya, bukan distributor supplier kita gitu. Sorry, bukan supplier kita yang biasa gitu, tapi supplier yang lain yang ada saat itu juga. Nah, lebih besar biayanya daripada biaya menyimpan persediaan itu sendiri gitu ya. Lalu ada lagi B dalam persediaan. B penyimpanan holding cost atau carrying cost ini biaya untuk menyimpan atau membawa persediaan. Contohnya biaya penerangan, biaya pemanasan, pendinginan, keamanan, penyimpanan catatan pajak, asuransi dan lain-lain. Biaya misalkan penerangan, misalnya inventorinya ini ya dia punya apa namanya stok inventory harus ditempatkan di gudang gitu yang terang gitu ya harus cahayanya gitu ya jadi ada biaya pemanasan nah pemanasan juga ada misalkan bahan-bahan makanan tertentu ya pendinginan juga misalkan frozen food dan lain-lain itu ada biaya di situ juga ya ketika kita nyetok makanan dingin misalkan frozen food misalnya kita di area situ ya cost dari pendinginan ini juga ada, keamanan pastinya, terus penyimpanan catatan dan lain-lain juga ada. Lalu biaya penyimpanan biasanya dihitung dari persentase nilai barang dinyatakan dalam suatu biaya per unit untuk suatu periode waktu. Contohnya apa? Nilai barang per unitnya, misalkan ya, contohnya itu em, $100, lalu holdingnya 5% dari unit per tahun. Maka biaya penyimpanannya apa? Holding cost-nya itu H sama dengan H kali C. Jadi 5% dari $100 itu berapa? 5 per unit per tahun ini adalah holding cost-nya gitu ya. Lalu biaya persediaan. Biaya persediaan atau ordering cost. Biasa kayak biaya yang dilakukan untuk mengisi kembali persediaan yang disimpan. Ada fix dan variabel. Ordering cost biasanya pemesanan itu tidak tergantung pada jumlah unit yang dipesan atau fix. Kalau procurement cost, biaya itu pemesanan yang tergantung pada jumlah unit yang dipesan atau variabel. Jadi tergantung nih, dia berubah-berubah ya. Contohnya biaya pesanan di telepon, surat, fax gitu. Lalu biaya transportasi atau pengiriman, ada inspeksi juga. Biaya persediaan, biaya kekurangan, ada shortage cost juga. Biaya yang terjadi ketika persediaan tidak dapat memenuhi permintaan. Akibatnya apa? Kehilangan penjualan tadi seperti tadi ya. Tiba-tiba roti bakarnya banyak sekali yang datang ya. Karena kita tidak cepat tanggap, misalnya selain kita tidak cari di saat itu juga, apa ya pastinya kehilangan penjualan saat itu, kehilangan laba pastinya, kehilangan pelanggan-pelanggan baru yang baru datang, cuman karena stoknya habis ya kita bakal kehilangan pelanggan itu gitu.
Terus terjadi penundaan proses atau produksi untuk permintaan yang bersifat internal, persediaan yang digunakan untuk proses atau produksi. Lalu mengeluarkan biaya pemesanan khusus juga tadi ya, biaya pemesanan khusus. Jadi karena em, tidak dapat memenuhi permintaan, jadinya dia harus pemesanan khusus yang biasanya tidak menggunakan supplier tersebut, jadi melalui supplier yang baru kayak gitu. Itu pemesanan khusus. Model Economic Order Quantity (EOQ) pemesanannya dengan jumlah yang tetap atau sama dilakukan ketika persediaan mencapai tingkat tertentu. Bertujuan untuk apa? Untuk menentukan ukuran pesanan yang optimal yang meminimumkan biaya gitu. Asumsi dalam model EOQ ini permintaannya diketahui dengan pasti, deterministik ya, relatif konstan sepanjang waktu. Jarak waktu antara tiap pesanan adalah konstan gitu. Tidak diperbolehkan adanya kekurangan persediaan juga tadi ya, shortage itu tidak boleh. Nah, ini siklus persediaan inventories order cycle. Kalau dulu pertemuan sebelumnya kita belajar tentang PLC, product life cycle, sekarang inventory order cycle. Di sini ada tingkat persediaan, ada waktu pemesanannya. Jadi di sini ada kuantitas pemesanan di sini ya, ada reorder, ada pemesanan dilakukan, ada lead time-nya di sini. Ketika kuantitas kita pemesanannya sudah memesan banyak nih, oh selai kita sudah full misalkannya, banyak sudah bisa memenuhi 1 bulan gitu. Oke, aman nih. Waktu berlalu, sudah penjualan dilakukan sini, penjualan, ketika sudah di sini, reorder point, sudah harus beli nih, karena selainnya tinggal, misalnya tinggal berapa? Tinggal 2 dari dalam setiap variannya, dengan kita punya 5 varian misalnya, lalu harus order. Nah, tunggu dulu deh satu lagi, oke, transaksi. Nah, di sini pemesanan dilakukan, langsung dilakukan pemesanan, jangan sampai nunggu habis selainnya baru pesan, nanti akan terjadi yang seperti pertama tadi ya, ketika tiba-tiba pelanggan datang banyak dan selai habis tuh sayang sekali gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Lakukanlah pembelian inventory di sini gitu, reorder pointnya nih. Kalau bisa, kalau aman di sini. Tapi kalau misalkan barang itu mudah sekali basi atau apa ya, kalau misalkan yang fresh-fresh tidak bisa disimpan lama, itu lebih baik di sini pembeliannya gitu. Jadi menyesuaikan barang apa sih yang akan dijual gitu, yang sedang dijual. Kayak roti kan tidak bisa lama ya, misalnya di sini cukup gitu. Tapi kalau barang-barang yang bukan makanan gitu, barang yang bisa disimpan lama, boleh di sini nih. Lihat juga penjualnya estimasinya nih akan ramai di sesi kali ini misalnya. Sepatu misalnya. Di sesi anak-anak mau masuk sekolah itu biasanya banyak sekali yang beli sepatu. Jadi reorder sebelum masa-masa anak liburan atau sekolah. Jadi saat mereka sudah ujian, harus reorder lagi nih penjual sepatu, harus siap-siap sepatu sekolah harus sediakan. Jadi ketika mereka liburan itu saatnya mereka beli sepatu baru ya, perlengkapan sekolah baru gitu kan. Nah, di situ akan terjadi penjualan-penjualan besar di setiap sesi atau momentum, um, penjualannya akan besar gitu ya. Lanjut, biaya penyimpanan holding cost atau setup cost. Jadi biaya penyimpanan per unit kali rata-rata persediaan. Nah, ini contoh soalnya teman-teman. Q-nya 50 sampai ke sini. Jadi gimana caranya ini ya? Rata-rata persediaan kan namanya rata-rata, dijumlahkan semua dibagi dengan jumlah semuanya ada 6 sama dengan 25, atau 50 ditambah 0 dibagi 2 juga boleh, 25 juga hasilnya. Rata-rata persediaan adalah Q per 2. Oke, waktunya bagaimana cara menghitungnya? T sama dengan Q per A. Q per A kali jumlah hari dalam 1 tahun. Satuannya hari, 365 ya. Biaya pemesanannya ini rumus-rumusnya boleh dihafalkan. Siapa tahu nanti saat ujian keluar ya. Nah, ini modelnya oke. Ada biaya Q. Holding cost-nya di sini. Nah, di sini ada ordering cost. Ketika sudah menurun ya. Menurun biayanya. Nah, ketika total cost di sini. Oke itu. Optimal, Q optimal. Nah, ini ada rumus rumus juga ya. Bisa dilihat teman-teman. Contoh kasusnya ada satu ya, kita bahas satu aja. Contoh, sebuah supermarket menyediakan makanan sereal.
Permintaannya adalah 4.000 kotak per tahun. Per tahun itu 365 hari, satuannya hari ya. Supermarket tersebut mengeluarkan biaya $60 setiap melakukan pemesanan dan dibutuhkan 0,8 tiap kotak per tahunnya untuk menyimpan. Waktu yang dibutuhkan untuk menerima pesanannya 4 hari. Nah, tentukan apa? Tentukan ukuran pemesanannya dan minimum total biaya relevan persediaannya berapa. Jawabnya gampang, teman-teman. Menggunakan rumus ini, Q sama dengan akar dari 2AK per H. Masukkan angka-angka yang tadi, 2 dikali 4.000 tadi ya, harganya dikali 60 K-nya dibagi 0,8. Totalnya 774 dibulatkan jadi 775. Minimum total biayanya bagaimana Bu? Relevan persediaannya. TC sama dengan ini rumus yang sudah ditentukan. H Q per 2 ditambah K A Q. Lalu masukkan H tadi 0,8 ya. Nah, nanti Q-nya udah ketemu tadi 775. Masukkan ke sini dibagi 2. Ditambah K-nya berapa? Tadi ya 60. Masukkan 4, A-nya 4.000. Ininya Q-nya 775. Jadi didapatlah 619,67. Seperti itu mudah ya. Tinggal masukkan angka aja sebenarnya. Asal kita tahu keterangannya apa, yaitu sebagai apa harus hafal, teman-teman. Lalu reorder point untuk model EOQ-nya. Ini ada lead time, demand per harinya gitu ya. RLQ, TAA itu permintaan dalam waktu, L-nya itu waktu yang dibutuhkan, R itu titik. Pemesanan kembali, kapan sih kita memesan kembalinya? Nah, bisa digunakan rumus ini ya. Waktu antara tiap pengisian ulangnya, EOQ-nya gitu. Jadi, semuanya bisa diperhitungkan di awal menggunakan apa, Bu? Menggunakan ini ya. Jadi kalau misalkan kita tidak bisa menggunakan firasat, firasat itu abstrak, tidak bisa berbentuk, tidak bisa diperhitungkan ya kan? Gunakanlah rumus ini yang sudah istilahnya sudah banyak yang gunakan dan berhasil gitu. Studi kasus yang kedua sama saja dengan yang tadi ya, cuman kita ganti aja ininya yang diketahui dan yang ditanyakannya berbeda. Kita masukkan aja angka-angka yang tadi dapat 4,3,84 atau 44 unit di bulatkan ke atas gitu. Oke, siklus produksi, lalu formulasinya, model quantity discount. Jadi quantity discount itu merupakan strategi suatu perusahaan untuk meningkatkan penjualan dengan cara menurunkan harga produk ketika dipesan dalam jumlah besar. Keputusan dalam menentukan jumlah produk itu dipesan mempertimbangkan penurunan harga produk, peningkatan total biaya simpan. Jadi banyak sekali ya teman-teman mungkin salah satu yang suka mengejar diskon misalnya, misalkan diskon baju saat Lebaran, saya atau diskon-diskon akhir tahun, biasanya apalagi sesi-sesi begitu pasti ya retail-retail ini bukan diskon besar-besaran gitu ya. Atau bahan-bahan pokok sekarang banyak diskon juga ya di supermarket-supermarket. Itu juga mereka strategi supaya perusahaan itu meningkat penjualannya. Caranya ya di harganya diturunkan tetapi kuantitasnya dibanyakan. Jadi banyak jumlah yang dia jual gitu. Jadi sama aja sebenarnya labanya tidak jauh berbeda karena menggeser aja ya harga yang ditekan tapi kuantitasnya banyak gitu. Lalu ada komponen biaya, biaya penyimpanan, pemesanan tadi ya, rumus-rumusnya ada formulasi ini Q, A, K per IP. IP ini persentase nilai barang, P-nya harga nilai barang per unitnya. Ini contoh studi kasus, teman-teman bisa baca ya. Nah ini langkah-langkah untuk EOQ. Nah, oke yang pertama kita sudah selesai. Kita lanjut yang kedua ya. Screenshot. Yang kedua, materi yang kedua itu kalau tidak kalah pentingnya SCM, Supply Chain Management. Nah, ini juga penting dalam bisnis. Supply Chain dan Supply Chain Management. Ternyata ada dua sesuatu yang berbeda ya. Walaupun mirip-mirip-miripnya. Ada perbedaannya ada di hanya di mana manajemennya saja. Apa sih supply chain itu, Bu? Nah, ini jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir atau customer atau pelanggan gitu. Perusahaan-perusahaan tersebut termasuk supplier, pabrik, distributor, toko atau retail, serta perusahaan pendukung seperti jasa logistik dan lain-lain. Supply chain manajemennya apa? Ada upstream supply chain, ada downstream
downstream supply chain juga. Jadi itu organisasi ya dari mulai supplier, intermediate, equivalent to buy side e-commerce langsung ke e-commerce atau downstream dari transaksi organisasi juga dari customer, intermediate, terus equivalent to sell side e-commerce gitu. Supply chain management ini, supply chain itu jaringan fisik perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku produksi sampai mengirimkan ke konsumen. Kalau supply chain SCM, metodenya atau alat untuk pendekatan pengelolaannya. Jadi, supply chain itu jaringan fisiknya, kalau SCM ini metodenya atau alat yang untuk pendekatan pengelolaannya gitu. SCM ini bukan hanya urusan internal ya, tapi eksternal juga. Gambaran strukturnya bagaimana ini? Hulu ke hilir, dari supplier ke manufaktur, pabrik-pabrik, ke distributor-distributor besar setiap wilayah, lalu ke retail, toko-toko yang lebih kecilnya, lalu sampailah ke konsumen, ke kita semua misalnya gitu. Rantai, nah, chain yang pertama supplier, jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, bahan pokok biasanya kalau dari alam ya petani gitu ya, mereka punya bahan pokoknya, gandum dan lain-lain gitu ya. Lalu di mana rantai penyaluran akan baru dimulai di sini. Bahan pertamanya itu berbentuk bahan baku mentah, bahan penolong, bahan barang dagangan, suku cadang dan lain-lain. Yang chain 1, 2, 3 supplier, manufaktur, distribution. Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufaktur sudah mulai harus disalurkan pada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara untuk menyalurkan barang ke pelanggan, yang umumnya adalah melalui distributor. Ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Ini rantai chain yang berikutnya 1, 2, 3, 4. Supplier, manufaktur, distributor, retail, dan outlet. Bentar ya. Oke, supplier, manufaktur, distributor, retail, outlet, customer. Jadi para pengecer atau retail menawarkan barang langsung kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung yang termasuk retail outlet itu apa? Toko bahan bangunan, supermarket, bahan bangunan, dan lain-lain. Tiga hal. Nah, tiga hal yang dikelola oleh SCM apa aja? Ada aliran barang dari hulu ke hilir tadi ya, contohnya bahan baku yang dikirim dari supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor pengecer. Lalu ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu, kebalik ya. Kalau barangnya itu dari hulu ke hilir, tapi kalau uangnya itu dari hilir ke hulu gitu. Jadi customer bayar ke retail, bayar lagi ke distributor, lalu kemana lagi? Ke manufaktur, lalu masuk ke terakhir supplier gitu ya. Aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya juga. Kalau informasi itu bisa dari dua arah gitu. Lalu lanjut ya. Ini dia. Financial invoice. Jadi supplier tier 1, tier 2, manufaktur, distributor, retail. Financial invoice term pembayaran dari sini ke sini alirannya. Tapi kalau pembayaran retail, recycle, repair dari retail ke sini gitu. Informasi, orderan, ramalan, lain-lain. Nah, ini contohnya perusahaan biskuit yang mudah sekali kita temukan ya, yang banyak juga apa ya, pelanggannya gitu ini. Pihak yang terlibatnya siapa aja sih supply chain biskuit ini? Dari yang pertama itu gandum. Di sini gandum, penghasil gandum, para petani ya, petani gandum gitu ya. Yang kedua tebu, penghasil tebu. Yang ketiga penghasil garam. Yang keempat penghasil aluminium. Lalu yang pertama itu tadi gandum masuk ke pabrik tepung terigu. Yang penghasil tebu diserahkan ke pabrik gula. Lalu penghasil garam masuk ke distributor garam. Selanjutnya penghasil aluminium ke pabrik kaleng, lalu disatukan ke 9. 9 itu apa? Pabrik biskuitnya. Setelah di pabrik biskuit sudah jadi, sudah bagus packagingnya, langsung disalurkan ke distributor biskuit.
distributor biskuit satu, biskuit dua ya, misalkan setiap wilayah ada ya. Nah, ini langsung di supermarket dan selanjutnya nomor 12 adalah customer gitu, ke pelanggan akhir gitu ya. Bentar ya. Oke. Definisi dan tujuan SCM apa sih? Nah, ini ya. Supply chain management itu sistematis, koordinasi strategi dari fungsi bisnis tradisional dalam perusahaan tertentu dan seluruh usaha. Oke ya, ini sinyalnya benar-benar lagi kurang bersahabat, jadi putus nyambung terus ya. Lanjutkan ya. Area cakupannya, oke. Area cakupan SCM ini, bentar ya. Ada kegiatan merancang produk baru atau product development, kegiatan mendapatkan bahan baku, procurement, lalu kegiatan merencanakan produksi dan persediaan planning dan kontrol, kegiatan melakukan produksi, kegiatan melakukan pengiriman distribusi. Bagiannya apa nih bagiannya ya? Pengembangan produk, pengembangan produk melakukan riset pasar dulu gitu ya, merancang produk baru, lalu ada pengadaan dari memilih supplier, melakukan pembelian bahan baku, monitoring juga dan lain-lain, lalu merencanakan produksi dan distribusi. Nah, ini contoh gambarnya ya, jadi tier 3 nih dari supplier pertama 3, lalu ke supplier yang selanjutnya dan supplier yang selanjutnya ya ke satu. Nah, lalu ke warehouse atau ke pabrik-pabrik, informasinya ada, sudah jadi. Oke, kita lewat, ada yang lewat kereta ya, jalur darat, udara, laut juga bisa ya. Lalu ke distributor center, ke masing-masing wilayah misalnya, lalu ke store-store yang terdekat dengan customer. Gitu. Oke, ini juga sama flow in supply chain-nya. Teman-teman juga kemarin tugasnya ada ya, menuliskan flow in supply chain-nya ada. Ada yang nggak ada. Nah, ini supply chain dalam biskuit kalian sama seperti tadi, dari penghasil gandum lah, ke pabrik ya, distributor, ke pabrik juga langsung ke supermarket dan konsumen akhirnya ini anak-anak, orang dewasa juga banyak. Pendekatan SCM, full system. Oke, ini bisa dibaca teman-teman di rumah. Oke, kita lanjutkan ke tugas teman-teman semua. Tidak banyak Ibu review, 3 orang saja ya. Ibu pilih random aja. Tidak pilih kasih, tidak itu-itu aja yang Ibu klik aja. Ini ada Dea, Dea Yu, Mitra Bisnis. Siapa sih? Mitra Sari. Oke, kita lihat bersama-sama. Di sini ada terpengantar, daftar isi. Cukup rapi ya, penulisannya udah bagus nih Dea. Ada industri kecantikan, skincare. Beliau mengambil skincare. Oke, atau indeks UV tinggi. Oke. Rumusan masalahnya bagaimana standar kualitas ideal. Oke. Komponen rantai pasok. Lalu selanjutnya permohonan permintaan juga ada. Lalu ada menyusun perencanaan agregat juga ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah jawaban dari rumusan masalah ini. Jadi bagus ya, ada empat-empat ya masing-masing. Pembahasannya kita lihat standar kualitas produksi, kualitas aspek mutlak, rancangan ini. Oke ya. Penjagaan kualitas, manajemen supply chain-nya juga ada, strateginya ada,
Ada rumusnya, ada juga diagram alurnya ada. Bagus nih Dea nih, teman-teman. Strategi agregat. Ada Dea nggak? Kalau ada boleh bersuara nih, teman. Berikut produk yang dibahas. Penutupnya juga oke. Daftar pustakanya ada. Iya, yang pertama oke. UT ya. Satu, dua, tiga, empat. Ya, bagus ya. Oke, cukup bagus. Namanya Dea. Rapi penulisannya. Terus konteksnya juga ada ya. Sudah cukup lengkap gitu. Selanjutnya, kita cepet aja ya. Banyak yang sudah masih bekerja maksudnya. Amanda Dian Kristianti. Pusatnya urbanisasi perubahan gaya hidup modern lah. Laundry, oke, jasa laundry ini teman-teman. Bagaimana merancang SOP, lalu bagaimana mengidentifikasi pemasok, peramalan, merancang sistem, evaluasi, menghitung peramalan. Manfaat teoritisnya, ah, ya, terus yang maaf ya teman-teman yang keluar masuk terus. Oke, lanjut ya manfaat penelitiannya. Ini manfaat penelitian, manfaat itu harusnya di belakang ya, bisa di belakang sesuai sesudah dengan kesimpulan misalnya manfaat ditaruh di depan dia ya, nggak apa-apa lah tujuan manfaat, oke lah tidak apa-apa manfaat di depan, sarannya di belakang, oke. Pembahasannya standar kualitas produk, standarnya ada pencegahan, audit, pengendalian operasi, inspeksi, tahap-tahapnya, supplier, produksi. Nah ini tidak ada Alenia ya. Siapa namanya? Amanda. Amanda boleh diperbaiki. Alenia setiap subjudulnya itu diberi di apa menggunakan tab atau menjorok ke dalam supaya lebih rapi, terbiasa menulis rapi. Rapi kanan kiri udah oke. Penerapan just in time, alur pasoknya ada, peramalannya ada, asumsi utama, perencanaan agregatnya juga ada di sini. Peramalan tiap bulan, 6 bulan ke depan ya, kesimpulannya. Oke. Daftar pustakanya, kenapa seperti ini daftar pustakanya? Menggunakan apa style ya? Silahkan diperbaiki. Boleh baca-baca, searching bagaimana apa style itu. Teman-teman sebelumnya tuh deh ya, tadi bagus ya. Kalau ini belum tepat. Kalau menggunakan apa linknya saja itu belum tepat. Tidak menggunakan apa style gitu ya. Silahkan perbaiki lagi. Lanjut kita ke listri. Nah, punya listri Aprilia. Nah, beliau ini bisnisnya apa? Rempeyek. Sering dibahas berarti ya, kita sering sekali ini dengar rempeyek. Tidak sengaja ini ya teman-teman, bukan bermaksud untuk pilih kasih sama listri, tapi ya memang yang diklik ternyata listri, jadi rempeyek lagi kita bahas. Bagaimana kebutuhan lokasinya? Oh, lokasi? Ini mah yang kedua ini lokasi. Kenapa listrik uploadnya yang tugas kedua ya? Nah, ini bobot ini kedua ini. Tugas dua, silakan upload lagi ya. Bukan tugas tiga, ini tugas dua. Tuh, bukan fasilitas. Tata letak itu tugas dua. Mohon maaf, silakan perbaiki atau salah upload mungkin ya. Terus produksi. Ini tapi permintaan peramalannya ada di sini. Perencanaan agregatnya ada. Oke, berarti yang tata letaknya dihapus aja karena kan sudah di tugas dua gitu ya. Yang diminta di tugas tiga aja. Perbaiki lagi ya, Listri ya. Ini sudah ada soalnya agregatnya ada juga. Oke, tinggal di diagram alur tadi ada juga ya. Perbaiki lagi nih, ini boleh dikasih gambar atau apa gitu biar menarik, lebih menarik. Nah, ini juga nih, pemasok menyediakan berupa, ini jadiin kalimat saja, tidak usah satu, dua, tiga, empat, lima ke bawah. Kalimat aja, kita harus terbiasa membuat kalimat, ya.
Tata letaknya tidak usah nih bobot-bobot juga nih tugas 2 kemarin. Jadi tidak usah dimasukkan. Yang dimasukkan diminta apa di tugas 3 gitu. Silakan diikuti instruksinya. Seperti itu, oke. Listrik. Karena sudah selesai kita reviewnya 3 mahasiswa cukup ya. Untuk 15 mahasiswa boleh semuanya on cam. Kita foto dulu di akhir sesi. Yang bisa on cam boleh aktifkan kameranya. Sebentar aja nanti boleh dimatikan lagi. Seperti biasa. Boleh semuanya yang sudah siap, yang masih on. Oke, banyak ya. Alhamdulillah. Baik. Ya, untuk melaporkan kalau kita sudah melakukan swab 3 kita. Sudah? Siapa yang belum? Igusti Gede, Aisyah, Siti Fadila, Amanda, Aditya, Dea, Sutansa, Syarif. Belum bisa on cam ya? Oke, tidak apa-apa kalau gitu. Kita 1, 2, 3 berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tidak apa-apa, 8 mahasiswa yang aktif. Kita lihat kamera masing-masing dan boleh senyum semuanya. 1, 2, 3 senyum. Oh, Sultan Syarif ikut. Oke. Mas Sultan ikut. Yang lain ada yang mau menyusul? Tidak. Oke. Ya, kita senyum semua ya. Lihat kamera. 1, 2, 3 senyum. Baik. Bentar ya. Baik, sudah selesai. Silahkan, kalau ada yang lagi bekerja, silahkan lanjutkan lagi pekerjaannya. Kalau yang mau istirahat, nanti dilanjutkan istirahatnya. Terima kasih banyak sudah hadir di web kita yang ketiga dan ini terakhir ya. Semoga perkuliahan kita sebelumnya sampai hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua ilmunya, untuk bisnis teman-teman semua gitu nanti ya ke depannya misalkan mau jadi pengusaha atau jadi pengelola atau manajemen suatu bisnis, semoga bermanfaat semua ilmunya. Dan terima kasih banyak atas semua prosesnya ya dari pertemuan pertama sampai pertemuan akhir ini. Ingat ya nanti kalau apa namanya UASnya itu tidak cocok jadwalnya, silakan reschedule dulu di awal gitu supaya teman-teman tidak ketinggalan karena nilai UAS itu besar sekali proporsinya dibanding dengan nilai ini ya, nilai tuton gitu. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada kesalahan dari Ibu dan mulai dari kata-kata atau perbuatan atau cara menilai atau yang lainnya. Mohon maaf. Dan semoga kita nanti bertemu di situasi yang baik lagi nantinya ya. Oke. Pokoknya sukses selalu untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman nanti ke depannya mendapatkan rezeki yang berlimpah, terus pekerjaan atau bisnis yang bagus juga ya gitu. Karirnya juga meningkat terus dan tentunya akademiknya juga selesai dengan baik ya, dengan tepat waktu juga gitu S1-nya. Oke, terima kasih banyak. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat malam kasih. semuanya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Waalaikumsalam. Terima Bu. kasih, Ibu. Ya, Bu N kan ya.